Oke, selamat pagi bro. Ini orderan hari ini ya, yang masuk sebelum jam 11 ya, jam 11 sekarang ya. Jadi ini kri semua, ini batch pertama kayaknya ya, yang akan kita review dulu. Jadi kita bungkus dulu satu persatu ya, jangan sampai salah, kita kalibrasinya beda-beda karena untuk mobil beda-beda nih. Nanti yang batch siang ada P73 CF Mark II kalau nggak salah, sama nanti saya mau masang mobil tipe bolamnya H9 ya nanti sore karena sudah janji. Oke, kita bahas satu persatu ya. Karena saya takut salah kalibrasinya karena tiap-tiap mobil kita harus tandain ya beda-beda. Eh, Orderan Pak Sofyan, Pak Hadi di Jakarta, di Semarang, di Sukabumi. Ini di order melalui Bukalapak ada, yang melalui transfer langsung juga ada, jadi silakan. Jadi Anda mau order, mau melalui yang menurut Anda enak aja lah, mau bagaimana terserah. Anda percaya Anda transfer langsung, Anda ragu ya Anda melalui marketplace Bukalapak ya. Tokopedia juga bisa, tapi kalau Bukalapak langsung kita respon karena akunnya saya sendiri yang megang ya. Mau COD juga bisa, jadi order di Bukalapak ya. Ini untuk mobil apa nih? Tadi saya udah tandain. Oke, ini untuk mobil Ford Ranger ya, Ford Ranger. Yang pasti namanya Ford Ranger itu mobil seperti badak ya. Jadi maksudnya bukan mobil ecek-ecek, jadi mobil yang seperti multipurpose ya. Jadi jalanan rusak off-road masih oke lah ya. Mobil Ford Ranger, mobil Amerika ya, Ford. Pertanyaannya adalah dia sering lewat jalan rusak, dia bilang, "Pak, ini LED-nya kuat nggak, rigid nggak?" Maksudnya goncang-goncang-goncang. Ini LED goncang-goncang shockproof lah istilahnya, apa yang mau dipermasalahkan ya. Ya. Jadi barangnya bukan abal-abal. Justru ini keuntungan tidak ada driver ya, di shockproof itu lebih lebih mantap gitu ya. Kalau yang ada balas Anda harus ikat balasnya, kalau nggak kalah di sininya nih ya, kalah di sininya. Teknologinya dual cooper PCB ya. Nanti kalau pasang jangan lupa pasang dulu ininya, saya ngomong apa adanya, ininya dulu. Pasang klipnya, pasang karetnya, baru pasang bohlamnya ya. Setting 11-12 untuk pastinya. WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kita tes nyala dulu. Ini real 28 watt ya. Jadi ini di review sekalian buat Anda yang mau order, belum order masih ragu. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini orderan untuk Ford Ranger. Ya. 30 watt. Low dan high terang sekali bro ini. Ya, common ground, common positif, it's okay. Kipas kenceng. Ya, kipas kenceng, tiupannya bukan berarti dia berisik ya. Kipas yang berisik itu biasanya vibrasi, jadi perlu di balance, kayak roda ban mobil perlu di balance ya, supaya nggak ada vibrasi. Jadi bukan karena dia kenceng, bukan kenceng ini kipasnya tapi tidak bergetar, jadi suara suara itu tidak masuk ke dalam mobil ya. Ini sudah sebenarnya saya sudah setting, saya sudah testing, saya sudah tambahkan thermal pass di tengahnya. Makanya ini untuk Ford Ranger kita sudah tandain karena ada mobil yang berbeda sedikit ya. Sebenarnya sih saya sudah testing sebelumnya, cuma kan ini untuk dibikin kontennya, nanti kita masukkan ke YouTube bahwa benar kita sudah cek gitu ya. Jadi sebanyak apapun order kita akan checking ya, cek dan recheck. Kenapa? Karena namanya juga barang buatan Cungko ya, kita nggak bisa ngomong quality control di mereka ya. Ini satu lagi, nah ini udah langganan saya, nah ini bos saya nih. Ini di order untuk Avanza, tapi Avanzanya sudah menggunakan headlamp aftermarket ya, Eagle Eye, Depo, Angel Eyes seperti itu. Yang Avanza diubah jadi proyektor dan reflektor. Nah, ini bohlamnya adalah H7 ya.
Kenapa saya rekomendkan tipe ini H7-nya? Karena di tipe lain jarang ada H7. Nah, ini di tipe Kri H7 ya, full adjustable. Yang pasti adalah dia pakai proyektor. Nanti pasangnya harus vertikal. Jadi kita tidak tahu soketnya dia H7 itu posisinya center atau posisinya begini atau posisinya begini. Tak masalah mau posisi mau begini mau begitu, nggak ada masalah, atau ininya di bawah juga nggak masalah. Kalau Anda pasang HID bisa bermasalah ininya di bawah atau di atas, karena nanti hasil outputnya akan ada blank spot. Tapi kalau untuk di LED ini tidak ada masalah. Anda mau pasangnya dudukan aslinya ininya pentolnya di jam 6, pentolnya di jam 12, atau pentolnya di jam 1, di jam 11, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting adalah ini udah masuk. Ini bisa full adjustable 360 derajat ya. Anda mau putar 360 derajat mau ke arah manapun bebas ya, dan bisa agak dimajukan, agak dimundurkan. Nah, ini dimundurkan, nah ini mau dimajukan. Jadi ini full adjustable ya. Dan tanpa driverless, tinggal colok. Jadi nggak ribet lah Anda nyimpen kotak-kotaknya itu ya. Ini H7 2500 lux 30 watt. Realnya drop wattnya paling 2 sampai 3 watt saja ya. Dan jangan lupa di sini ada positif, negatif, tertulis, terbalik, nggak masalah, nggak nyala. Tapi kalau bisa Anda langsung positif itu harus ketemu kabel di mobil, biasanya yang warnanya merah atau warna terang ya. Jadi kalau terbalik nggak masalah sebenarnya. Nah, ini kan nyala. Ini nggak bakal nyala, mati. Ya nggak apa-apa, dibalik aja soketnya, tinggal colokannya ya. Jadi nggak usah, tidak perlu takut rusak ya. 29, sekian, terang sekali silau mata saya ya. 2500 lux maksimum, terang sekali bro ini ya. Chipnya XHP second generation, full adjustable ya. Jadi bukan hanya kita ngomongin chipnya saja, tapi full adjustable. Kita rekomendkan LED ini ya salah satu terbaik ya. Memang di luaran masih banyak LED yang terbaik juga, saya tahu. Cuman yang harganya worth to buy ya, inilah harganya nggak terlalu murah, 1 jutaan, 1 juta lebih sedikit, 1,1, 1 juta 100, dapat 30 watt, 2500 lux, itu sudah bolam terangnya di atas rata-rata ya, bolam premium. Selain itu chipnya bisa diganti. Kalau misalnya chipnya yang mati, kita bisa replace chipnya, kita bisa ganti gitu ya. Dan teknologinya sudah dual Cooper PCB ya. Jadi batang tembaga yang ditempelin jadi satu sebagai pendinginnya ya. Kipasnya juga kencang, putarannya ya. Kipasnya putarannya kencang, vibrasinya minimal karena saya request pakai ball bearing ya, seperti itu H7. Jadi ini untuk proyektor Avanza yang merek-merek Eagle Eyes biasanya ya, H7. Saya juga lagi mau masang sebenarnya H7. Nah, ini konektornya udah datang nih. Di depan sini ada H7 nih untuk mobil Kia Rio ya. Udah kita settingkan kalibrasi barangnya di sini. Nah, H7 ini dia ada yang perlu menggunakan konektor ya. Nah, konektornya seperti ini. Jadi ini harus dipasang nih di mobil nih. Ada mobil yang perlu pakai soket beginian, tapi kalau kayaknya Avanza nggak usah, masih sistem klip ya, depo. Nah, ada yang harus pakai beginian. Mau nggak mau kita harus beli gitu. Makanya ini kemarin nunggu dulu ininya. Nah, ininya itu harus dipasang dulu nih di mobil nih, begini nih. Ya. Harus dipasang dulu di mobil. Udah mantep, baru LED-nya yang masuk nih. Ya. Jadi ininya nih, lokan ininya nih. Ini sering sekali nih kalau Anda beli, mau mengganti conversion ke HID di mobil BMW, di mobil VW, di mobil-mobil Peugeot, di mobil-mobil Mercy yang menggunakan H7 nih, pasti ada konektor-konektor begini yang harus disiapkan gitu ya. Beda dengan mobil Jepang yang langsung istilahnya plak selesai gitu ya. Kalau mobil Eropa memang agak ribet. Nah, Kia itu standar Eropa ya. Kia Rio itu ya dia mobil Korea yang mengikuti standar-standar Eropa lah. Seperti Wuling juga kan mengikuti standar Eropa. Dia ada jam di tengah kayak BMW ya, segala macam teknologinya mengikuti Eropa sebenarnya. Jadi ada aliran Eropa, ada aliran Jepang, Asia ya. Oke, ini H7-nya untuk Avanza.
ya. Yang ini untuk Nissan Livina yang terbaru 2020-2019 ya. Livinder, kembarannya Expander ya. Bodinya body Expander, cuman tampang depannya berubah menjadi Livina, jadi kita sebutnya Livinder. Jadi Livina, Nissan Livina Expander ya. H4 juga sebenarnya dia kelistrikan semua sama seperti Expander, jadi common negatif ya, common negatif. Pemasangan juga tinggal PNP saja, ini nggak ada yang repot. Karet juga nggak ada yang dibobok, nggak dipotong. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Jangan lupa ya, kipas harus di belakang karet. Jangan lupa, kipas harus di belakang karet ya. Kita tes nyala ya. Jadi barang yang dijual ini adalah barang baru 29, sekian tuh, bukan barang bekas ya. Jadi jangan sampai salah. Kita videokan begini adalah untuk ngetes langsung bahwa barang yang dikirim sudah nyala gitu ya, bukan rusak segala macam. Jadi kalau Anda mau beli Cree XHP 4 chip tipe sorotan samping 30 watt double Cooper PCB, ya ini barangnya ya. Anda akan dapat barang yang seperti ini ya. Saya nggak usah banyak ngomong lagi, mungkin Anda juga bosen ya. Yang pasti sudah saya kalibrasi lah. Bagaimana kalibrasinya ya tentu itu rahasia dapur ya. Yang pasti kita bongkar, kita kasih thermal paste tambahan di dalamnya. Karena kalau aslinya, aduh, saya nggak tahu ya, pelit sekali ya pabrikan soal thermal paste. Nah ini satu lagi di order untuk Expander ya. Di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan order melalui marketplace manapun yang Anda suka. Tapi saya lebih prefer Anda order di Bukalapak karena saya sendiri yang langsung memegang ya. Oke, ini juga jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jam 11, jam 12 untuk Expander, pentokin, tarik 2 mili. Itu silakan WhatsApp 0898 269 3838 kalau nggak paham ya. Common positif, common negatif, mantap ya, semua bisa. Saya bikin video review begini sebelum dikirim tujuannya adalah memberitahu bahwa bohlam ini saya recommended gitu ya. Memang di luaran masih banyak mungkin bohlam-bohlam lain yang lebih bagus, juga mungkin lebih banyak, lebih mahal juga lebih banyak, tapi ini saya rekomendasikan salah satunya. Kenapa? Dia sudah dual Cooper PCB, drop wattnya sedikit rendah, wattnya jadi stabil ya, 30 watt turun paling sampai 27, 30 watt turun sampai 27, sudah double Cooper PCB. Di kemudian hari kalau chipnya stoknya ada, kita bisa replace ya kalau rusak seperti itu. Kipasnya saya sebenarnya udah request dari pabrik ball bearing, tiupannya sih kencang, dia tidak vibrasi ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir pas kok nyalain lampu kok mobil saya kok ada suara gitu ya, itu vibrasi sebenarnya, getaran bukannya suara. Kipas mobil Anda, kipas radiator, kipas evaporator, muternya kenceng bro, tapi Anda kan nggak bisa denger tuh di dalam mesin kan. Yang paling Anda bisa dengar adalah getaran, jadi ini bergetar, jadi nah itu getaran, jadi resonansi, jadi Anda terdengar di dalam. Jadi karena kipasnya tidak di balance biasanya seperti itu ya. Kalau yang udah ball bearing biasanya high speed, biasanya di balance oleh pabrikan ya kipasnya. Oke, gitu aja saya review secara singkat cepat ya, karena sudah sering di review di sebelum-sebelumnya. Ini hari ini keluar adalah versi Cree semua ya. Nanti sore saya akan masang juga H9, nanti kita review lagi lah sebelum dipasang ya. Oke,
Buat Anda yang mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda bisa datang langsung ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Workshop saya Anda tinggal cek di Google Map ya. Saya kasih alamatnya tuh. Jadi Anda nggak perlu takut. Karena ada orang takut ya. Pak transfer langsung dikirim nggak? Pak amanah nggak? Pak ini nggak? Pak itu nggak? Bapak kalau ragu order di marketplace silakan. Bapak kalau mau dipasangin bisa juga datang ke workshop saya. Ya, yang penting Anda janji dulu, WhatsApp dulu hari apa, jam berapa, on time ya. Oke. Terima kasih. Yang bertanya lagi nanti, Pak, saya minta dong foto kardusnya. Pak, saya minta dong foto barangnya ya. Foto barangnya ya seperti tadi, Anda sudah lihat jelas di video ya. Kalau Anda lihat kardusnya ya kardusnya begini, Bro ya. Kardusnya saya bikinnya plain, saya belum bikin merek segala macam. Sebenarnya saya mau bikin merek. Ya, mereknya adalah apa? Bolam ini GL, juragan lampu, ya. Teknologinya apa? Double Cooper PCB. Ada orang namain double heat pipe DHP. Ya boleh dong, saya bikin DCP, double Cooper PCB. Ya. Jadi ada orang bertanya mereknya, ya ini kardusnya, Pak saya lihat kardusnya dong. Nah tujuan dia lihat kardusnya dia mungkin mau cari online, mau cek harga, atau dia mau dagangin juga segala macam ya silakan. Kardusnya seperti ini. Kalau customer mau beli, biasanya mereka tidak bertanya kalibrasinya Pak, caranya bagaimana gitu ya. Seperti Anda masuk ke restoran bakmi atau restoran Chinese food atau restoran apapun itu, restoran Padang, makannya enak, wih makannya enak ya sudah bayar beli selesai pulang, wih makannya enak ketagihan besoknya lagi beli lagi makan lagi gitu kan ya. Bukannya makannya enak terus dia nanya ke chefnya misalnya, Pak ini resepnya apa, tidak seperti itu ya. Nah ada orang yang bertanya kepada saya, Pak cara kalibrasinya bagaimana, tapi mereka seperti tidak niat beli, biasanya mereka itu adalah pedagang juga, jadi istilahnya mau mencuri ilmu ya. Jadi saya paham cara bertanya orang, kadang-kadang langsung nanya cara kalibrasinya bagaimana, biasanya itu adalah pedagang gitu ya, bukan pembeli. Jadi saya sudah bermain 14 tahun, sudah hafal sekali cara orang bertanya ya, pedagang atau benar-benar customer itu berbeda. Kebanyakan sih pedagang lah yang nanyanya seperti Intel gitu ya, detail, beli enggak gitu ya, karena ya biasalah mantau-mantau, curi-curi ilmu ya, seperti itu yang namanya persaingan ketat ya. Tapi kalau customer asli tidak bakal nanya cara kalibrasinya bagaimana, kita juga akan kasih tahu cara kalibrasinya bagaimana nanti setelah barang sampai pas pemasangan. Jadi kalibrasi itu ada dua, satu pre-kalibrasi itu barang sebelum dikirim, kita setting dulu, kita setel dulu, ada yang dipapas dulu, ada yang dikikir dulu ya. Tentu itu menjadi rahasia kita. Kita kasih thermal pass, kita bongkar ya segala macam. Itu sebelum pengiriman. Setelah pengiriman, Anda mau pasang itu ada kalibrasi lagi di headlamp. Contohnya setelan putarannya, maju mundurnya seperti itu ya. Jadi ada dua macam kalibrasi. Kalibrasi di kita sebelum dikirim, kalibrasi pas pemasangan di mobil ya. Jadi nanti setelah sampai Anda berhak bertanya kepada saya detail segala macam kalau Anda memang mau bertanya. Tapi ini memang udah tinggal PNP, tapi gratis kok ya. Bertanya itu Anda sudah beli gratis, jadi sudah termasuk include. Jadi Anda beli LED itu bukan hanya beli di awal terus putus, enggak. Putus hubungan enggak, tapi istilahnya after sale service-nya Anda silakan WhatsApp ke saya ya. Kita bantu kalibrasi atau settingnya di mobil gitu ya. Oke, jadi kalau Anda user pemakai, cara nanyanya beda dengan kalau Anda juga pedagang gitu ya. Banyak pedagang juga, saya ngomong apa adanya nih, to the point, sorry ya, karena dari WhatsApp pembicaraan kita tahu dia itu mau beli atau mau cuma tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanya ini pasti dia sebagai pedagang juga, banyak yang seperti itu. Jadi istilahnya mau tahu gitulah, kepo, mau curi ilmu, oh ya begini-begini ya gitu ya. Tapi mereka tidak mau beli dengan kita sebagai reseller, biasanya seperti itu ya.
Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Ini orderan sore ini ya. Untuk Toyota, Honda, untuk fog lamp lah pokoknya ya. H16, H11, dual color ya. DC ini best seller lah. Saya sudah nggak usah banyak ngomong. Pemasangan juga tinggal PNP ya, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Mau ubah warnanya juga gampang, tinggal matikan nyalakan lampunya. Saya saat ini mau membicarakan soal klaim garansi. Jadi kalau ini kan ada garansi 6 bulan, atau produk-produk lain ada garansinya ya, Pro 7, Automatic, segala macam. Untuk mau mengklaim garansi sebaiknya konfirmasi dulu ya, jangan main langsung dikirim. Kenapa? Kita juga harus ngecek juga, memberitahukan ya bahwa benar yang mati itu gara-gara barangnya yang rusak. Jadi bukan masalah di mobil, sekring putus, segala macem gitu ya. Jadi maksud saya begini, kita konfirmasi dulu, jadi supaya yang punya barang juga nggak rugi. Kenapa? Karena kan harus dikirimkan ke kita, yang dikirim melalui JNT, JNE, jadi JNT, JNE yang untung ya, JNE, JNT yang untung, ekspedisi yang untung kirim, padahal barangnya nggak rusak. Gara-gara akibat salah pemasangan atau salah colok, habis bongkar bumper, habis klaim asuransi, misalnya mobil ketabrakan, lampunya di bumper, habis klaim asuransi, dibongkar sama orang asuransi, bengkel, dipasang soketnya misalnya terbalik, nggak nyala. Wah, yang punya orangnya, yang punya mobil langsung cepet-cepet nggak konfirmasi ke kita, langsung kirim saja. Padahal pas sampai kan kita harus tes dulu dong, bener nggak mati? Oh ternyata nyala. Ya jadi itu gara-gara salah colok gitu ya. Jadi sebenarnya barangnya nggak rusak. Nggak apa-apa, kirimkan ke kita, it's okay. Sekalian juga kita cek segala macam. Oh masih bagus ya, tentu kita kirim balik. Tapi kan jadi rugi waktu, rugi ongkos kirim, bolak-balik ya segala macam. Jadi kalau memang mau klaim garansi, konfirmasi Pak mati, oke. Dicek, dipindah, tukar kanan kiri atau bagaimana, sekringnya dicek segala macam ya, seperti itu. Maksudnya adalah hubungi saya dulu, konfirmasi, kita akan minta lakukan cek sekring, cek segala macam, apakah mobilnya habis dibongkar atau habis betulin bodi ya, habis tabrakan betulin bodi segala macam. Pas selesai bodi, karena kan body repair Anda tahu sendiri, mereka cuma bisa ngedempul, ngetok, ngecat ya. Kalau untuk kelistrikan mungkin ya mereka nggak paham gitu. Kalau saya disuruh ngecat, suruh ngedempul, ngamplas, saya nggak tahu cara ngedempul yang baik bagaimana. Tapi kalau soal lampu kelistrikan ya saya oke lah ya. Jadi maksud saya, jadi jangan sampai dirugikan. Jadi Anda ngasih duit ke ekspedisi ya, ngasih kerjaan ya. Jadi jangan lupa kuning, putih, Automatic DC ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok aja. Ini bolam best seller untuk fog lamp, harganya 680.000. Ini diorder melalui Bukalapak, kita akan siap-siap kirim ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru, bukan karena dimodifikasi, bukan karena di otak-atik gitu ya. Jadi kerusakan memang bawaan dari pabriknya ya, kita akan tukarkan baru ya. Automax DC 6 bulan garansinya, 6000 Kelvin, bisa putih dengan kuning ya. Ini bolang best seller lah buat semua mobil, saya rekomen ini. H16, H11, H8, H9 pakai tipe ini ya. Harganya murah meriah. Oke, terima kasih. Selamat sore ya, ini last order hari ini untuk Pak Aldi Jus Priyadi di Jalan Haji Bahe, Wajo, Tempe. Waduh, jauh banget ya, Wajo, Tempe. Saya juga baru tahu tuh ada Kabupaten Wajo mungkin ya, wilayahnya namanya Tempe. Apakah ada nama wilayah tahu? Saya juga nggak tahu ya. Jadi untuk Toyota Calya, saya ngomong pakai masker ya karena memang saya sudah mau balik. Tapi orderan Pak Aldi datang, kita kalibrasi tadi untuk Calya ya. Udah gelap,
Jangan lupa nanti pasang ininya dulu, ringnya, pasang kelipannya, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Ini bohlam high quality ya. Jam 11, jam 12 jangan lupa double cooper PCB ya, XHP 50 second generation. Toyota Calya yang pasti adalah common positif. Kita akan coba common positif ya, terang sekali ya. 30 watt ya, ini 28 lah kira-kira realnya. Bergantian ya high low nya. Jadi ada yang pertanyaan low dan high nya berapa? Low nya 28, high nya 28, karena dia memindahkan chip gitu ya, dari low ke high. Sebenarnya udah banyak review sebelum-sebelumnya ya, Anda silakan tonton. Jam 11, jam 12 Calya, jam 11, jam 12 tarik dikit ya, nanti saya Bapak detailnya silakan WhatsApp saya ya, 089826933838 untuk kalibrasi fokusnya. Ya, bohlam ini sudah dikalibrasi oleh kita, tamengnya ada bagian yang saya papas. Setelah itu kita harus memberikan thermal pass di tengah ini, karena aslinya dikasih cuman setetes sedikit. Nah, kita ratakan. Jadi sama seperti Anda moles keju Nutella di roti atau keju Nutella di martabak, tukang martabak ya, suka ngolesinnya kan nggak rata. Kenapa? Karena dia cepet-cepet ya, martabak banyak cepet-cepet, jadi asal aja ngolesinnya. Nah, kita di sini kan tugas saya adalah mengolesinnya supaya rata. Jadi supaya batang PCB ini di tengah, kan ada 2 buah batang ini didempetin sini. Nah, di tengah-tengah sini kita olesin rata. Supaya kenapa? Pendinginannya bagus ya ke seluruh badan dia. Satu, mencegah ya chipnya jadi awet, tidak terlalu dropnya tidak terlalu banyak ya. Dan kita ukur ulang tinggi fokusnya berapa ya, dari batang tengah ini kita bisa tarik agak maju agak mundur ya. Makanya ini kan di sini kadang-kadang dapat yang agak nongol, dapat yang agak maju, dapat yang agak kecemplung ya. Coba diperhatikan bapak-bapak yang sudah beli, teman-teman yang sudah beli, kadang-kadang ada yang nongol, ada yang agak nongol, ada yang agak tenggelam. Nggak usah protes, karena memang itu ya dikalibrasi gitu ya. Pak, teman saya kok beli kok agak nongol Pak, ini ya mobilnya kalau berbeda ya berbeda gitu ya, karena kan kita mengukur 1:1 dengan halogen gitu ya. Kalau ini 1:1, tarik mundur, agak maju, segala macam seperti itu ya. Oke, kita tes nyala juga, udah tadi ya. Common ground, common positif, bisa semua ya. 28 watt, jadi 30 watt sebenarnya, ngedrop sampai 27 sampai 28, 2200 lux ya. Jika Anda mau order ini bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Atau Anda lebih percaya transfer langsung, ya boleh, silakan. Anda mau pasang, datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda tinggal cek di Google Map. Jangan lupa kalau mau order bohlam ini WhatsApp dulu sebelumnya, H-1. Kita siapkan dulu barangnya. Jadi kalibrasi itu ada 2 macam, kalibrasi bohlam, kita tambahkan thermal pass juga. Kedua adalah kalibrasi di mobil. Kalibrasi di mobil itu yang Anda harus lakukan sendiri, sesuai dengan panduan saya. Anda silakan WhatsApp. Jadi Anda beli bohlam ini bukan beli putus, tapi beli servis juga, after salesnya ada gitu ya. Kita bisa pandu Anda pasang, cut off-nya bagaimana. Sebenarnya video ini ada di YouTube saya sebelumnya, Anda bisa nonton ya. Oke, terima kasih.